10, ini 5, ini 5, maka frekuensi kumulatifnya, maka di sini ini 10, sini 15. Begitu kan? Fx ya, F kecil ya, fungsi peluang ya, atau Px, fungsi peluangnya untuk X kurang dari X1. Ini konstanta biasanya, X kurang dari X1, X dari X1 sampai X2, X dari X2 sampai X3, dan seterusnya. Maka kita bisa menjumlahkan jika X1 kalau di luar dari ring X-nya ya, X-nya, maka dia akan hasilnya 0, karena dia pasti 0 kan sebelumnya. Tapi kalau sudah masuk ringnya, kita bisa jumlahkan peluangnya Px1. Kemudian untuk rentang X dari X1 sampai X2, Px1 tambah Px2. Untuk rentang X2 sampai X3. Dan seterusnya sampai dengan 1. Begitu kan konsep kumulatif. Kenapa, Reza? Iya. Oke. Awalnya 0, kalau di luar dari rentang X-nya diskrit, maka ujungnya adalah 1. Kita coba lihat contoh. Ini apa? Oke ya. Nah, ini ya, kemarin kita udah belajar ini ya. Ini kalau dijumlahkan sama dengan 1, maka dia dibilang fungsi peluang ya. Nah, bagaimana cara menentukan fungsi distribusi kumulatif atau CDF? CDF itu cumulative distribution function ya. Cumulative distribution function. Bagaimana ya? Nah, dari situ teman-teman ini bisa menentukan peluang X dari sekian sampai sekian menggunakan ini. Menggunakan ini aja kita bisa kan? Ya. Coba peluang X enggak? Kalau dilihat dari ini berapa? Ya, dari distribusi peluang ini.
Berapa peluangnya? 0,8 X itu. dari 1 sampai 3. 0,8 ya. 0,8 Nah, itu. itu kalau menggunakan distribusi peluang, ya, fungsi peluangnya aja. Tapi kita juga bisa menghitung ini, ya, fungsi peluangnya aja. Tapi kita juga bisa menghitung ini, ya, menghitung ini menggunakan si kumulatif. Jadi distribusi besar. Gimana caranya saya menjawabnya adalah, tapi jawab dulu deh. Bisa nggak jawabnya? Coba dicari dulu. Oh ya teman-teman, harus saya tekankan di sini ya, kalau 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 fungsi peluang itu ya, fungsi peluang kita fungsi peluang itu ya, retribusi kumulatif besar ya, besar ini. Untuk menandakan bahwa ini itu kumulatif ya, F-nya besar. Nol koma dua ya, oke ya, coba ya kita lihat hasilnya. Bentar ya. Oke ya, maka di stimulatif yang di slide sebelumnya, teman-teman, ya kan? Yang ini kita aplikasikan ke soal berikutnya. Coba kita lihat. Nah, tadi kan fungsinya dia X 0,1, X 0, X 0, 0,1, X 1.
0,3, 2, 0,4, 3, 0,1, 4, 0,1 ya. Jumlah X ya enggak kan peluangnya, bener nggak? Nggak ada. Maka lanjut di X dari nol koma 4 tinggal jumlahkan 0,4 ditambah si yang punya X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2. X sama dengan 2 tadi berapa? 0,4 ya. Kalau kalian kita catat ya. 0,1 salah. Ini 0 ya tadi ya. 1 0,3 ya. Koreksi kalau salah ya. Soalnya tadi 0,4 3 0,1 4 0,1. Ya, ya sudah kita jumlahkan. Kurang dari 0, 0. X dari 0 sampai 1, tapi sama dengannya melekat di 0 ya. Berarti 0,1. X dari 1 sampai 2, 1 sampai 2 artinya adalah 0,1 ditambah 0,3 sama dengannya melekat di 1 ya. Dia nggak nyampe 2 nih, nggak nyampe 2. Kemudian X dari 2 sampai 3, 0,4 ditambah 0,4, 0,8. X dari 3 sampai 4, X dari 3 sampai 4 itu ya 0,8 ditambah 0,1. Kemudian X lebih dari sama dengan 4, lebih dari sama dengan 4, itu sama dengan 1. Pasti 0,9 ditambah 0,1 sama dengan 1. Ini ujungnya pasti sama dengan 1. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Oke ya, lanjut. Tadi saya ada yang tanya, kalau nggak salah siapa tadi yang jawab? Lazarus ya. Berapa X dari 1 sampai 3, ya kan? Dari 1 sampai 3. Oh 0,8 Bu, tapi kan kita ngelihatnya dari distribusi peluangnya ya. Distribusi peluangnya. 0,3 tambah 0,4 tambah 0,1, begitu kan konsepnya? Dapatlah 0,8. Coba kita cocokkan jika menggunakan fungsi ini. Nah, ini kita bikin fungsi kumulatif nih. Kalau ini kan fungsi peluang, kalau ini fungsi kumulatif. Caranya berarti kita kurangkan peluang batas atasnya, X atasnya dikurangin
X bawahnya. Dari 1 sampai 3 artinya peluang X kurang dari sama dengan 3 dikurangin PX kurang dari sama dengan nggak pakai sama dengan ya, kurang dari 1. Kenapa nggak pakai sama dengan? Karena dia mintanya di sini 1 nempel, ya. 1 nempel ya, 1 harus dapet nih. Makanya di sini X kurang dari 1. Artinya peluang X, kurang dari sama dengan 3, kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. X kurang dari sama dengan 3 ada di mana, ya kan? Ada di mana? Ada di sini, ya kan? Berapa? 0,9. Nyambung ya? Sampai sini ya. Kemudian PX kurang dari 1, PX kurang dari 1 ada di mana? Ada di sini, ya kan? Berapa? 0,1. Sehingga 0,9 dikurang 0,1 sama dengan 0,8. Oh, sama nih jawabannya. Gitu. Mbak Jenny ada yang tanyakan? Aman? Ada yang tanyakan silakan. Oke ya. Kalau nggak ada, lanjut ke PX lebih dari 2. PX lebih dari 2, kalau dilihat dari tabel distribusi peluang, itu jawabannya berapa? 0,2 kan? PX lebih dari 2 ini kan sama aja dengan P3 ditambah P4, gitu kan? Sama dengan 0,1 tambah 0,1, 0,2. Bagaimana jika kita menggunakan fungsi ini, ya, fungsi kumulatif, ya, untuk mendapatkan ini? Apakah hasilnya sama dengan menggunakan fungsi distribusi peluang? Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Berarti PX lebih dari 2 sama dengan kita bisa dapatkan dengan 1, gitu kan, 1 dikurang PX kurang dari sama dengan 2. Ini konsep biasa ya, konsep, eee, peluang di awal kita udah belajar. Kalau lebih dari, bisa menggunakan sama dengan 1 kurang, ya, 1 dikurang PX kurang dari, gitu kan. Sehingga kita bisa dapatkan 1 dikurang F2. Kenapa F2? Gitu kan. Kenapa F2? Ada di mana sih? Ada di fungsi mana dia ini? PX kurang dari sama dengan 2. Ada di sini ya. Ada di sini. Ada di sini di X dari 2 sampai 3. Ya, dari 2 sampai 3. Dia berapa peluangnya kan? Peluangnya 0,8. 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,3. Nah, di fungsi kumulatif ya, memang sama dengannya ini melekat di batas bawah ya di sini ya. Di X yang bawahnya. Dia nggak ada di sini. Konsep kumulatif seperti itu. Ada yang tanyakan silakan. Nggak bingung? Ya, kalau bingung kita latihan soal lagi ya. Kita coba nih. Coba kerjakan dari 1 sampai 4 ya. Hitung 2 sampai 4 hitung menggunakan CDF ya, menggunakan kumulatif. Tapi bisa dipastikan benar enggaknya menggunakan fungsi distribusi peluang.
Silakan.
Nih, gimana hasilnya? Bu, mau nanya Bu. Ya, gimana? Ini ya Bu, Nah, kayak apa? Tabel gitu. nggak boleh Lagi cuci. fungsinya gitulah. Iya, kayak pakai seperti yang tadi boleh. Sama-sama. Oh iya Bu, oke Bu, makasih Bu. Nggak boleh. Bu, untuk F1-nya Ya, 0,20 bukan, Bu? F1 0,20. Karena udah dijawab yang satu, kita coba cek ya. Untuk X kurang dari 0, dia 0,05. 0,05. 0,05. Oke ya. Lalu X dari 1 sampai 2 berapa? 0, 0,2, 0,20 ya. 2. Artinya F1 ya. F1 sama dengan 1 sama dengan 0,2. Oke. Sama dengan 1 sama dengan 0,2. Oke ya. Silakan lanjutkan. Mana? Lanjutin ya. Dari 2 X dari 2 sampai 3 ditambah berapa harus tuh?
dari 2 sampai 4. 3-nya lompat. 2 sampai 3 dulu kan. 2 sampai 3 berapa? Dari 2 sampai 3. 0,5. 0,3. 0,70. 0,5. 0,5 ya. 0,2 ditambah punya 2. 0,2 yang ini, kumulatif yang ini ditambah si punya yang 2 ya. 0,5. Dari 3 sampai 4. 0,5 ditambah punya 3. 0,75. 0,75. 4 sampai 5. 0,75 ditambah 0,15. 0,9. X lebih besar sama dengan 5 sama dengan 0,9 ditambah 0,1. Jawabannya 1 ya. Ini fungsi kumulatif ya. Fungsi kumulatif. Kita nambah-nambahin aja. 0,5 tambah 0,15, 0, ditambah lagi 0,3, ditambah lagi 0,25 dan seterusnya sampai dengan jumlahnya 1. Ujungnya harus 1. Kalau nggak 1 pasti salah. Dan harus hati-hati dengan apa namanya? Batasnya ini ya, batas. Oke ya. Sekarang berapa nih peluang X dari 2 sampai 4? Berarti 0,7. ini kan gini kan ya. PX kurang dari sama dengan 4. Gitu kan ya? Aduh. Dikurang. Dia 2-nya masuk ya? Ya. Ini nggak pakai kurang dari ya berarti ya. PX kurang dari 4. PX kurang dari 2. Harusnya jawabannya adalah kalau berdasarkan fungsi peluang, berapa jawabannya? 0,3, 0,25, 0,15 kan? Ya nggak? Berarti ini Ya, 0,7 kan? Ya. Ya kan? Tapi kalau berdasarkan ini gimana? Berarti PX kurang dari 4 dikurang PX kurang dari 2, benar nggak? Enggak. Benar ya? PX kurang dari 4 berapa? Ya, F sama dengan 4 kan? F4 dikurangi PX kurang dari 2. Ya, PX kurang dari 2. Berapa? 0,7 bukan, Bu? Enggak, F berapa ini? F kurang dari 2. 2 ya? F F1 F1. ya. F1 sama dengan 0,9 0,9 kurang 0,2. dikurang 0,2 sama dengan 0,7. Gitu ya. Ada yang tanyakan? Oke ya. Coba. Nomor 3-nya berapa? Harusnya jawabannya 0,25 ya. 0,25. Tapi kan kalian harus membuktikan menggunakan tadi fungsi kumulatifnya ya. Sama enggak hasilnya? Coba kita lihat hasilnya ya. Nah, ini adalah ya ini jawab apa? Sorry, kita distribusi kumulatif. Lalu ini
yang tadi PX dari 2 sampai 4 ya. Sorry tadi kalau nggak salah saya nggak ada tanda sama dengannya di sini ya. Ada ya, ada tanda sama nih. PX kurang dari sama dengan 4 dikurangin PX kurang dari sama dengan 2. F4 dikurangin F1, 0,7. Lalu PX lebih dari 3, tadi jawabannya berdasarkan fungsi distribusi peluang kan 0,25. Kita bisa menggunakan konsep tadi, seperti tadi 1 dikurang PX kurang dari dengan 3 ya. Sama dengan 1 dikurang F3 ya. F3 PX kurang dari sama dengan 3 adalah ada di sini 75. Sehingga hasilnya adalah sisanya 1 dikurang 0,75 didapat hasilnya 0,25. Oke, lalu PX kurang dari sama dengan 2, ya langsung aja. Kalau kurang dari sama dengan kan gampang ya. Tinggal kita petakan ke sini kurang dari sama dengan 2 yang mana? Oh, yang ini ya. 0,5. 0,5 ya. Bukan yang ini ya. Kenapa? Karena nggak ada tanda sama dengan 2 di sini nggak masuk ya. 2 nggak masuk. Sedangkan yang ditanya adalah kurang dari sama dengan 2. Ya. Tolong dipahami batas ini ya. Batas-batas ini. Ada yang tanyakan? Oke, ada ya, lanjut. Lanjut ke fungsi distribusi kontinu. Kalau kalau fungsi distribusi kumulatif diskrit ya, diskrit, dia sigma ya, sigma. Nah, kalau dia kumulatif kontinu, dia integral ya, integral. Ini kenapa kok tiba-tiba berubah, Bu? Kan awalnya fx, kok jadi ft? Kan pertanyaan gitu, ft dt. Karena di sini kita menggunakan batas x dari minus tak hingga sampai dengan x. Sehingga ditakutkan kebingungan aja. Ya, di sini makanya diubah sedikit jadi ft dt. Kalau mau tetap di sini fx dx ya sama, ya silakan saja asalkan nggak bingung dengan yang ini ya, dengan batas atasnya, batas atas x-nya ini. Nah, sama konsepnya seperti yang diskrit, ketika kita mencari peluang X dari A sampai B, berarti kita kurangkan saja FB dikurangin FA ya. FB dikurangin FA. Kalau kita mencari tepat sama dengan ya, kalau tadi nggak ada jawabannya tepat sama dengan ya, harus selalu kurang dari sama dengan atau lebih. Kalau dia tepat sama dengan B, suatu konstanta, maka kita bisa mencari sama dengan FB ya, FB dikurangin F dikurang sisanya sebelum B. B minus ini sisa sebelum B ya, sebelum B. B FB-nya berapa? Kumulatif ya, ini kumulatif, kita ngomongin kumulatif bukan distribusi peluang, dikurangin fungsi kumulatif sebelum B. B minus ini sebelum B. Tolong dicatat ya. B minus adalah fungsi kumulatif sebelum B ya. Kita lihat contoh soalnya seperti apa. Oke, nah ini adalah ya. Ini fx-nya 2x untuk x dari 0 sampai 1, 0 untuk x lainnya. Coba tentukan fungsi kumulatifnya, lalu tentukan 0 x dari 0,2 sampai 0,8 menggunakan kumulatif, x lebih dari 0,5 menggunakan kumulatif. Coba. Nah, kalau ini nggak bisa ya, nggak bisa kita cek kayak tadi.
Kalau diskrit kan dia memang sebarannya tepat 1 kan, X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Kita bisa cek nih menggunakan fungsi peluangnya. Nah, kalau di continue kita harus benar-benar ngecek menggunakan integralnya. Kita integralkan begitu ya. Untuk mendapatkan fungsi kumulatifnya ya. Coba ya kita lihat. Dia step-stepnya adalah karena dia batasnya adalah dari 0 sampai 1 begitu kan ya. Maka kita bisa breakdown untuk X kurang dari 0. Untuk X kurang dari 0 gimana? Ya tetap 0 kan? Karena nggak ada ya. Nggak ada fungsi apapun tadi yang fungsi peluangnya 0. Di luar interval ya. Oke. Lalu kemudian dari X ya. Dari X dari 0 sampai 1 ya. Ini salah ya. Ini harusnya nggak ada tanda sama dengan ya. Nah, ini nggak ada tanda sama dengan. Kumulatif seperti itu ya. Nggak ada tanda sama dengan. Di ujungnya ini biasanya nggak ada tanda sama dengan. Ini juga nggak ada. Ya. Nah, dari X 0 sampai 1, 0-nya ada tanda sama dengan ya. Kita bisa menggunakan tadi. Minus tak hingga sampai X, FT, DT gitu kan. Nah, batas bawahnya berapa? Oh, batas bawahnya 0. 0 sampai X ini ya. DX. Kok DX nih? 2X atau 2T DT ya. 2T DT. Nah, di sini kita integralkan kayak biasa, berarti T kuadrat ya. Dari 0 sampai X. Nah, ini saat seperti ini nih yang takutnya dibingungkan. Kenapa dia diubah menjadi FTDT gitu ya. FTDT kita ubah menjadi FTDT. Sehingga didapatlah hasilnya ya X kuadrat dikurangi 0. Dapatlah X kuadrat untuk X dari 0 sampai 1. Lalu bagaimana X lebih dari 1? X lebih dari 1 kita bisa integralkan seperti ini. Kenapa? Kok hasilnya 1, Bu? Gitu kan. Ya, kita buktikan saja dari 0 sampai 1 gitu kan ya. 2X atau 2T dt sama dengan T kuadrat 0, 1 ya. Berarti sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1. 1 kan? Nah, ini udah sama dia mau continue berawalan 0 pasti ya. Akhirnya pasti 1, namanya peluang. Sehingga hasil akhir dari fungsi peluang 2X ya. 2X adalah fungsi kumulatifnya 0 X kuadrat 1. 0 untuk X kurang dari 0. X kuadrat itu X dari 0 sampai 1. 1 itu sama dengan X lebih dari 1. Ya. X lebih dari 1. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Silakan.
Oke. Lanjut ya. Pertanyaan berikutnya kan adalah X dari 0,2 sampai 0,8, ya kan? X dari 0,2 sampai 0,8. Sehingga kita bisa kurangkan X 0,8 dikurangin PX 0,2. Nah, karena ini kontinu ya, ingat ini kontinu. Sehingga kita bisa cari F08 dikurangin F0,2. Ya. F0,8 itu ada di mana? Ada di sini ya. Nah, ada di sini. Ya. Ada di sini letaknya sehingga kita bisa menggunakan fungsi X kuadrat. Menggunakan fungsi X kuadrat. Artinya adalah 0,8 kuadrat. 0,8 kuadrat ya. Dikurangin F02, 0,2, 0,2 dikuadratkan. Ya, 0,2 ada berada di sini juga kan, di rentang yang ini, bukan di sini, bukan di sini juga, di sini ya. 0,2. Ya, 0,2 dikuadratkan. 0,64 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6.